Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani dengan NIM 12020722455 dari kelas Ilmu Hukum 3D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi makalah saya yang berjudul Problematika dalam Praktik Bisnis Ilegal dan Hukumnya. Berikut penjelasan dari pemaparan materi makalah saya. Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Baik, yang pertama di sini ada dasar hukum tindakan praktik bisnis ilegal. Beberapa usaha seperti bisnis pemasaran yang berjenjang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Shopee Martin, Tupperware, Herbalife, dan lain-lain yang diyakini sebagai bisnis ilegal karena memiliki surat izin usaha penjualan langsung atau yang biasa disebut dengan SIUPR. Dan ini merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, serta usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang sangat diterima di masyarakat. Akan tetapi, hadirnya pemasaran berjenjang yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktek bisnis yang ilegal dengan mengatasnamakan pemasaran berjenjang atau MLM sebagai modus usahanya. Nah, sedangkan yang kedua, praktik bisnis ilegal sebagai perbuatan pidana. Mengenal praktik bisnis curang atau yang biasa disebut dengan ilegal, diperlukan pengertian yang sangat jelas sehingga terdapat kesamaan persepsi. Dalam kaitan dengan peristilahan ini terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh beberapa penulis antara lain, yaitu yang pertama ada persaingan melawan hukum, yang kedua persaingan yang tidak dibolehkan, dan yang ketiga ada persaingan yang tidak diizinkan. Setelah itu, yang keempat ada persaingan yang tidak sopan, yang kelima ada persaingan yang tidak sehat, dan yang terakhir keenam ada persaingan yang tidak diharuskan. Apabila praktek bisnis curang ini dikategorikan sebagai suatu kejahatan, maka beberapa penulis sering menggunakan istilah kejahatan di dalam bisnis. Untuk menyamakan persepsi, sebaiknya dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan di bidang bisnis. Praktek bisnis yang merugikan konsumen dalam bentuk memberikan keterangan tidak benar atas suatu produk, menjual suatu produk yang membahayakan bagi kesehatan atau jiwa, ataupun dalam bentuk iklan yang menyesatkan kegiatan bisnis serta merugikan perusahaan saingan dalam bentuk persaingan yang tidak wajar. Yang berkaitan dengan aspek hukum pidana seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang berikutnya, saya memasuki judul baru yaitu contoh praktik bisnis ilegal. Yang pertama yaitu ada perdagangan manusia. Korban dari perdagangan manusia biasanya untuk dijadikan pekerja seks, tenaga kerja paksa, perdagangan organ tubuh, dan pernikahan paksa. Terus yang kedua ada perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan komersial organ tubuh ilegal terjadi di hampir semua negara kecuali Iran. Nah, terus yang ketiga ada perdagangan minyak ilegal. Perdagangan minyak ilegal menjadi masalah utama di beberapa negara termasuk Nigeria. Lebih dari 100.000 barel minyak diselundupkan setiap hari. Yang kelima, perdagangan narkoba. Ini adalah bisnis paling populer di dunia. Para pengedar narkoba menganggap bisnis ini sangat menguntungkan karena pengguna narkoba terus meningkat setiap hari. Setelah itu, penjelasan judul baru yaitu mengantisipasi bisnis ilegal. Salah satu cara untuk mengantisipasi praktik bisnis curang atau ilegal ini adalah melalui saluran hukum. Secara umum, hukum yang berkaitan dengan masalah ini adalah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Baiklah, hanya itu pemaparan dari penjelasan materi makalah saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.